Bagaimana orang-orang kafir itu hari ini ya, orang-orang kafir itu mereka berbondong-bondong itu mencari Quran, pengen maca Quran. Karena apa? Karena inilah yang menyebabkan Gaza, orang-orang Gaza itu bisa kokoh dan kuat. Di logika kan susah. Cah cilik diceritani kowe zaman saiki apa yo? Kok malahan jawab wale-wale gitu. Ini. Nah, ya. Jangan punya pemikiran seperti itu. Ini memang betul ada kisah-kisah kayak gitu ada. Ini contoh nyata ini. Tadi kemarin malam saya dapat cerita. Saya sampai heran juga kok ada ya orang kayak gini. Ini cerita, ada anak kecil ya, diatur angel ya. Biasanya kan hari ini senjatanya, oh tak omong ke ustadzah karo ustate ya kan. Nah, ternyata anak ini Peterman yang jawab. Dia jawab begini, Bu, Pak, kan nggak boleh nyebarin aib, apalagi sama aibnya anak itu nggak, apalagi aibnya anak sendiri. Kok mau diumbar, mau diomongkan sama ustadz-ustadzahnya, nggak boleh kayak gitu. Ada yang jawab kayak gitu. Nah, orang tuanya dikasih tahu. Tapi sekali lagi, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan berkecil hati. Itu mungkin sekali, respon sekali. Tapi kita sampaikan terus kisah-kisah itu. Kisah supaya mereka bersyukur, kisah supaya mereka itu dihubungkan sekali lagi sama apa? Sama akidah, sama keimanan kita. Nah, jadi jangan sampai kita itu merasa oh cah cilik saiki angel-angel gitu. Jangan. Ya, tetap saja diceritakan. Yang kedua, kisah itu mudah untuk memotivasi anak. Nah, jadi jenengan memotivasi anak itu sangat gampang. Ya, dengan kisah. Ya, mau kisah apa? Ya kisah tentang apa dulu? Kisahkan dulu perjalanan kita belajar ilmu misalkan. Dulu Bapak waktu sekolah ya nggak diantar, nggak dijemput, berangkat sendiri, jalan kaki, padahal jauh dari rumah, bareng-bareng sama teman-teman. Nah ini jangan diremehkan. Iya, pakainya sandal jepit. Apa iya Pak? Iya. Dulu seadanya. Ya. Jangan sampai kemudian kita merasa kan cacilik saiki beda karo cacilik biyen. Loh, bukankah agama kita itu agama biyen? Benar apa enggak? Agama kita itu agama zaman dahulu loh. Kalau jenengan mengatakan bahwasanya biyen karo saiki itu beda, apakah Anda mengatakan bahwasanya konsep yang dibawakan Rasul itu sudah tidak sesuai zaman? Kan tidak. Nah, kurikulum kisah itu kurikulumnya Nabi. Nah, kurikulum Nabi itu salah satunya berkisah, menceritakan dongeng karo anak ya. Maka harus punya nih. Jangan-jangan jenengan bingung lah, aku pak dongeng apa ya pernah ya karo caci ini apa ya mudeng. Jangan salah ya. Justru jenengan didongengkan sering mereka dekat itu malah jenengan pak pak cerita yang waktu bapak kecil nanti begitu. Waktu ibu kecil cerita katanya nyari kinjeng ya kan. Golek apa ya kan. Kadal apa golek. Ya hari ini kan gak ada yang kayak gitu, gak ada. Golek belalang ya kan gak ada sekarang. Ya. Jadi sekalian dirahmati Allah sekali lagi, kisah itu jangan diremehkan. Apalagi kisah-kisah untuk membangkitkan keimanan, menguatkan keimanan itu jangan. Nah, maka di hari ini kalau jenengan sering melihat bagaimana kisah-kisah di negeri sana di Gaza itu seharusnya membangkitkan keimanan panjenengan. Ya. Bagaimana orang-orang kafir itu hari ini ya, orang-orang kafir itu mereka berbondong-bondong itu mencari Quran, pengen maca Quran. Karena apa? Karena inilah yang menyebabkan Gaza, orang-orang Gaza itu bisa kokoh dan kuat. Di logika kan susah. Kalau ada itu yang iparnya Tony Blair itu kan masuk Islam gara-gara dia ke Gaza. Ketemu ibu-ibu, gimana kabarnya?
Ditanya begitu, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Saya masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing takon kan bingung ya kan. Harapannya takon iki kan jawabannya yo sekene iki kahanane ya kan prihatin, orang duwe mangan yo angel ya kan, pantuk-pantuk apa susah omahe aku yo harapannya begitu. Enggak. Paham bro ya kan. Dibom saben jam ya kan. Enggak ada rasa kayak gitu ya kan. Iya. Nah, tidak ada gitu. Jawabannya jawaban optimisme. Ini hanya orang-orang yang beriman saja. Ya, hanya orang-orang yang beriman. Saking dekatnya dengan Quran. Ya, dulu saya pernah menyampaikannya satu ayat ya, satu surat yang seharusnya kalau kita baca itu seharusnya apa? Kita menjadi bahagia. Yang kesedihannya hilang. Itu surat apa? Surat Yusuf ya. Saya pernah cerita kan. Salah seorang ulama menyampaikan bahwa ini satu surat ya yang seharusnya dibaca di saat kita sedang sedih, yaitu surat Yusuf. Nah. Oh iya. Pas orang mangkat kabeh ya jadi bingung. Jangan-jangan pas aku orang mangkat malah. Ya Pak, 2 kali saya nggak berangkat jangan bahasnya itu ya. Itu surat Yusuf. Kenapa? Surat Yusuf itu turun di saat kesedihan bertubi-tubi melanda siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, ya kan, ditinggal anaknya, ya. Itu diturunkanlah surat Yusuf. Surat Yusuf itu penuh optimis. Ya, orang yang baca surat Yusuf harusnya optimis. Kabeh wong ki ana wayahe munggah mudhun. Coba perhatikan, saya dulu pernah menyampaikan. Yusuf waktu dimasukkan di dalam sumur merasa dia dibuang, terdolimi. Tapi justru karena masuk sumur itulah kemudian dia diangkat untuk hidup bahagia di istana. Ya, di istananya Perdana Menteri itu. Pas di situ dia menganggap bahwasanya itu yang luar biasa. Tapi justru disitulah kena ujian tentang wanita itu, digoda wanita. Ya, akhirnya masuk penjara ya kan. Di penjara Yusuf merasa ini jalannya nggak baik dan sebagainya. Allah kok menganut. Ternyata tidak. Justru dari penjaralah kemudian dia akhirnya menjadi seorang menteri. Nah, ya, jadi coba lihat hidup kita kan begitu, benar enggak? Jadi kalau kita seorang beriman itu optimismenya harus ada. Ya, coba dibandingkan tadi yang saya ceritakan kisah-kisah tadi itu sama kondisi kita hari ini. Ono sekuku irengnya pura kira-kira. Kira-kira Bu? Ada sekuku hitamnya enggak nih? Dibandingkan sana saudara-saudara muslim Gaza. Enggak ada apa-apanya, betul. Bahkan ini saya cerita yang namanya Syekh Izzuddin Al-Qassam itu. Beliau waktu itu baru lulus studi ya. Studi di ilmu agama lah, doktor itu. Dia pulang ke Gaza. Waktu sholat itu begitu dibombardir macam-macam, dia lari malah. Saking wedine gitu. Padahal lulusan doktor ilmu Islam, ya kan. Angger takon teori tentang akidah, ya kan. Teori tentang tauhid jangan ditanya. Tapi begitu di sana, ya baru sholat baru bom gitu, dia melarikan diri. Dia lari dari medan kayak gitu. Nah, sementara orang-orang biasa di sana malah justru tenang. Dan ini kisah seperti ini bukan sekali itu aja. Ada lagi yang mengatakan begitu juga sama. Dulu orang-orang kita dikirimi ahli-ahli ilmu. Tapi begitu sholat ya, sholat berjamaah di tempat terbuka, di atasnya pesawat ngebom tekan ngini ya, yang makmum malah cek bae mandek gitu. Imamnya yang lulusan doktor, lulusan dari sekolah-sekolah Islam, dia malah lari, ketakutan. Kemudian dia merenung. Ternyata pelajaran akidah, pelajaran iman, ya, yang selalu saya sampaikan justru tidak ada. Nah, di sini buktinya tidak ada bekasnya. Sementara orang-orang yang tadi warga asli Gaza, Palestina itu mereka tenang saja. Apa kata mereka? Mereka ngomongnya begini. Pesawat itu masih di bawah langit atau di atas langit? Di bawah langit. Langit itu punyanya siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Wong kita punya Allah. Selesai.